وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala taqwa khairaz zad wa amarna an natazawwada biha liyaumil ma'ad. La ilaha illallah waliyul muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita panjatkan kehariban Allah Subhanahu wa taala, karena atas perkenannya pula di hari Jumat yang teduh ini, di bulan Rajab yang penuh dengan barokah, kita bisa berkumpul di salah satu tempat terbaik di muka bumi ini, yaitu salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa taala, Masjid An-Nur yang kita cintai dan kita banggakan. Salawat bertangkai dengan salam kita sandingkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Dari mimbar yang mulia ini, perkenankan Al-Fakir mengajak diri Al-Fakir pribadi dan para jamaah sekalian, mari ayo senantiasa kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Para jamaah sekalian, dalam kehidupan keseharian kita, kadang kita sering melihat atau merasakan sendiri ada orang yang suka sekali menyebut-nyebut sedekahnya. Baik sedekah yang berupa uang, baik sedekah yang berupa barang, ataupun sedekah yang berupa jasa atau perbuatan. Kita sering dengar, kalau bukan karena saya tak mungkin dia lahir dengan selamat. Kalau bukan karena saya dia tidak mungkin bisa sekolah setinggi-tingginya.
Kalau bukan karena saya, tidak mungkin dia mendapatkan pekerjaan yang baik. Kalau bukan karena saya, tidak mungkin usahanya bisa sebesar sekarang. Dia bisa menjadi orang kaya, bisa menjadi orang terpandang. Kalau bukan karena saya yang menolongnya, mungkin dia sekarang ini telah wafat, dan sebagainya dan sebagainya. Tentu ungkapan ini adalah ungkapan yang tidak enak untuk didengar oleh orang yang menerima sedekah tersebut. Apalagi kalau penyebutan sedekah yang telah diterimanya disebut-sebut di depan orang banyak. Hatinya akan sedih. Dia merasa dipermalukan, merasa direndahkan, dan benar-benar harga dirinya terkoyak-koyak oleh orang yang telah memberikan bantuan kepadanya. Hal ini adalah merupakan sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Karena di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 264, Allah berfirman, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau rusak, janganlah engkau hilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima. Kallazi yunfiku malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya pada manusia, tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari kiamat. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab, adalah seperti batu licin yang di atasnya ada debu atau tanah. Fa'asabahu wabilun, kemudian batu licin itu terhempas oleh hujan yang teramat lebat. Fatarakahu solda, maka tidak berbekas sedikit pun tanah atau debu tersebut. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu, dan dia tidak memperoleh sedikit apapun atas apa yang diusahakan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Al-Baqarah 264. Allah menyebut orang-orang yang suka menyebut sedekahnya, pemberiannya dengan al-mannan. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, beliau mengatakan al-mannan itu adalah orang yang suka menghitung-hitung, suka menyebut-nyebut pemberiannya. Kemudian dipertegas lagi oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Maki. Beliau menyatakan bukan sekedar menyebut-nyebut, bukan sekedar mengulang-ulang, tapi perkataan penyebutannya itu menyebabkan sang penerima menjadi tidak suka. Jamaah sekalian, ini merupakan dosa besar. Karena itu Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair memasukkan al-mannan ini sebagai salah satu dosa besar yang sama sekali tidak boleh kita lakukan. Betapa dahsyatnya akibat penyebutan ini apapun alasannya. Mungkin di antara kita atau orang yang melakukannya, pertama karena orang yang kita bantu, orang yang kita sedekah kepadanya, dia tidak pandai berterima kasih, seperti kacang lupa kulitnya. Bisa jadi kita dalam kondisi marah atas kelakuan yang dia lakukan. Di saat marah itu kita teringat kebaikan-kebaikan kita, akhirnya kita sebutkan semuanya. Atau mungkin memang di dalam hati yang bersangkutan memang sudah ada penyakit hati yang bernama riya, ingin dipuji, ingin dianggap sebagai orang yang lebih hebat, ingin menjadi orang yang terpandang dan sebagainya. Apapun alasannya, menyebut-nyebut sedekah atau dalam Al-Quran disebut al-mannan adalah sesuatu yang benar-benar tidak boleh kita lakukan. Bahayanya teramat berat. Apa yang telah kita sedekahkan itu hilang sama sekali. Yang tadi di dalam Al-Quran Al-Baqarah 264, Allah mengibaratkan seperti seonggok tanah atau debu yang berada di atas batu licin, kemudian terhempas oleh hujan yang teramat lebat. Maka tanah atau debu itu hilang sama sekali. Akhirnya bukan pahala yang kita dapat, namun dosa. Kenapa?
yang kita beri hatinya tersakiti, hatinya terzalimi. Karena itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan penegasan dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Salasatun la yukallimuhullahu yaumal qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum azabun alim. Ada 3 orang yang Allah tidak akan ajak bicara nanti pada hari kiamat. Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan mensucikannya. Bahkan Allah telah menyiapkan azab yang teramat pedih. Yang salah satu di antaranya adalah Al-Mannan, yaitu orang yang suka mengungkit-ungkit sedekahnya. Karena itu jamaah sekalian, kalaulah di masa lalu pernah kita lakukan, maka harus kita akhiri. Kita harus kembali kepada hakikat ibadah yang sebenarnya. Hakikat di mana menurut Imam Fudail bin Iyad, ibadah sedekah yang kita berikan baru diterima oleh Allah asalkan memenuhi 2 syarat. Yang pertama, ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Karena itu Imam Ibnu Hazm beliau memberikan resep kepada kita agar kita benar-benar tidak menjadi orang yang mempunyai penyakit suka menyebut-nyebut sedekah. Agar kita ini bisa menjadi orang yang benar-benar ikhlas dalam beribadah, dalam beramal, dalam bersedekah. Beliau menganjurkan agar kita menutupi kebaikan kita sebagaimana kita berusaha setinggi-tingginya untuk menutupi aib-aib yang kita miliki. Yang kedua, beliau mengajarkan kepada kita, kalau kita melakukan ibadah, laksana seorang penggembala yang sedang sholat di tengah kambing-kambingnya. Kita tidak ada perasaan ingin dipuji dan sebagainya oleh kambing-kambing kita. Ikhlas semata-mata karena Allah. Dan akhirnya di penghujung khutbah ini, mari sama-sama kita telaah perkataan dari Imam Syafi'i. Beliau menyatakan, segala perbuatan yang ditampakkan di hadapan manusia maka akan teramat sedikit manfaatnya di akhirat. Segala perbuatan yang ditampakkan di hadapan manusia sungguh dia akan tidak bermanfaat banyak di akhirat kelak. Oleh karena itu, mari kita perbaiki hari demi hari kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Kita tinggikan keikhlasan kita. Kita hapuskan segala pamrih yang mungkin ada di dalam hati kita. Kita bersihkan dari segala godaan syaitan yang bernama riya, agar kita benar-benar bisa menjadi orang yang istiqomah. Apa yang kita lakukan tidak sia-sia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, inilah kiranya renungan singkat pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin, hari esok jauh lebih baik dari hari ini. Bukankah Ibnu Mas'ud mengatakan ketika di sore hari dia lihat matahari terbenam, dia menyatakan, hari ini telah berakhir, namun tak kudapati bertambahnya kebaikan pada diriku. Betapa rugi diriku ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu adalah lebih baik dibanding dengan sedekah yang diiringi dengan perasaan menyakiti dari perasaan sang penerima. Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Al-Baqarah 263. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah, alhamdulillahillazi wa'adal muttaqina bi jannati wan na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallahi ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bad'a fihi bi nafsihi wa tanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala fi kitabil azim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma ala arbatil halafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafaratal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi kulli zaman. Allahumma sahhi ajsadana wa tawwil umurana wa tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa ilal khairi qaribna wa ani syarri abidna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قامت الصلاة وقامت الصلاة. الله أكبر الله.